Perang tak berkesudahan di Gaza yang dititahkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tak kunjung memusnahkan perlawanan Palestina. Sementara kian banyak tentara dan jenderal pasukan penjajahan Israel atau IDF yang tewas, gila hingga membangkang dan menolak melanjutkan perang di jalur Gaza. Sekitar 18.500 tentara Israel telah terluka sejak peristiwa 7 Oktober 2023 dengan ribuan didiagnosis menderita trauma psikologis dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Ini merupakan data terbaru Kementerian Pertahanan Israel. Data tersebut telah diterbitkan media Israel Ynet pada hari Minggu 27 Juli. Menurut laporan tersebut, 3.769 tentara telah resmi diakui sebagai pasien PTSD. Seorang pejabat Kementerian Pertahanan memperingatkan bahwa dampak psikologis tersebut akan semakin parah setelah perang melawan Hamas berakhir nanti. Pada tahun 2028, Departemen Rehabilitasi Kementerian memperkirakan akan merawat sekitar 100.000 veteran yang terluka dan cacat, dengan setidaknya setengahnya diproyeksikan akan didiagnosis dengan masalah kesehatan mental. Saat ini lebih dari 10.000 tentara Israel sedang menjalani perawatan kesehatan mental untuk trauma terkait keterlibatan mereka dalam genosida di Gaza, sementara 9.000 lainnya sedang dalam proses pengakuan PTSD. Angka ini menandai peningkatan tajam dibanding dengan perang-perang sebelumnya. Setelah perang di Gaza tahun 2014, hanya 159 tentara yang didiagnosis menderita PTSD. Sebaliknya, 1.430 orang didiagnosis pada tahun 2023 dan jumlahnya melonjak pada tahun 2024 menjadi 2.210, angka tahunan tertinggi yang pernah tercatat. Hampir setengah dari 18.500 tentara yang terluka berusia di bawah 30 tahun. Banyak di antaranya adalah tentara cadangan. Gelombang besar ini telah membebani layanan kesehatan mental karena Israel saat ini juga menghadapi kekurangan psikiater yang lebih luas. Hal ini membuat perawatan individual hampir mustahil. Laporan Ynet juga menyoroti dampak ekonomi. Kementerian Pertahanan memperkirakan bahwa lebih dari 12.000 tentara, termasuk yang aktif bertugas dan tentara cadangan, telah keluar dari peran tempur militer dan juga meninggalkan angkatan kerja atau meninggalkan karir mereka sepenuhnya. Pihak kementerian menyebut setiap bulan menerima telepon dari para mantan tentara yang mengalami tekanan psikologis yang intens akibat pertempuran di Gaza, serta korban jiwa dan kematian yang terjadi terkait dengan pengalaman masa lalu selama bertugas. Di sisi lain, The Telegraph melaporkan pada hari yang sama penolakan atas dasar politik eksplisit jarang terjadi di IDF, namun semakin meningkat belakangan. Ini tercermin dalam semakin banyaknya surat publik yang ditandatangani oleh pasukan cadangan yang mengecam perilaku perang Netanyahu serta teguran dan pemecatan yang terjadi setelahnya. Banyak laporan bermunculan mengenai petugas yang dengan panik menghubungi tentara cadangan di media sosial, memohon mereka untuk hadir karena jumlah mereka sudah sangat berkurang. Jenderal Asaf Orion, mantan kepala perencana strategis di IDF, mengatakan meskipun terdapat tujuan strategis yang jelas dalam kampanye Israel melawan Iran dan Hizbullah di Lebanon, tidak ada lagi keharusan melanjutkan operasi militer di Gaza. Di Gaza, dia curiga bahwa tujuan, cara, dan sarana strategis telah dibajak oleh motif tersembunyi. Menurutnya, alasan utama terjadinya perang berkepanjangan di Gaza adalah kepentingan politik. Eran Etzion, mantan wakil kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, bahkan lebih belak-belakan. Saat ini sudah jelas bagi sebagian besar warga Israel bahwa alasan utama kampanye di Gaza tetap berjalan adalah karena kepentingan politik, pribadi, dan hukum Netanyahu. Dia membutuhkan perang untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan cengkramannya pada kekuasaan. Banyak yang percaya Netanyahu khawatir pemerintahannya akan runtuh jika perang berakhir karena partai-partai ultranasionalis dalam koalisinya akan meninggalkannya. Ini tidak ada hubungannya dengan Hamas dan ini semua tentang Netanyahu. Merujuk bocoran soal dinamika di Kabinet Keamanan Israel, skeptisisme tidak hanya terjadi pada pensiunan jenderal saja. Legend Eyal Zamir, kepala staf IDF, dikatakan berargumentasi bahwa hanya sedikit manfaat yang dapat diperoleh dengan melanjutkan serangan. Hal itu akan mempertaruhkan nyawa sekitar 20 sandera yang masih hidup. Netanyahu menegaskan bahwa Hamas tidak boleh hanya dihancurkan sebagai kekuatan militer dan pemerintahan, namun harus dibasmi seluruhnya.
Pada saat yang sama, berargumentasi bahwa cara terbaik untuk mencapai kesepakatan penyanderaan adalah dengan berperang lebih dahsyat lagi. Tim perunding Israel pulang dari Doha dengan tangan kosong akhir pekan ini, di tengah pesimisme yang meluas bahwa kesepakatan akan tercapai dalam waktu dekat. Meski terdegradasi menjadi serangkaian unit gerilya independen, Hamas terus berjuang di tengah reruntuhan, mengirimkan aliran kantong jenazah IDF kembali ke Israel. Reputasi negara Yahudi di kancah internasional juga berada dalam krisis. Sekutu lamanya seperti Inggris, Perancis, Kanada, dan Australia mengutuk laporan kelaparan yang semakin meningkat. Legend Eyal Zamir belakangan menyampaikan secara terbuka penolakannya terhadap skema Israel Katz, Menteri Pertahanan yang memerintahkan seluruh penduduk sipil Gaza untuk membentuk apa yang disebut kota kemanusiaan yang dibangun di atas reruntuhan kota Rafah di selatan. Panglima militer dilaporkan sangat ingin melindungi para perwiranya dari potensi keterlibatan dalam kejahatan perang. Terlebih zona tersebut yang digambarkan oleh mantan Perdana Menteri Ehud Olmert sebagai kamp konsentrasi dapat menjadi awal dari perpindahan penduduk secara paksa. Hal ini juga akan menempatkan pasukannya yang pada akhirnya akan menjaga perimeter dan memfasilitasi masuknya bantuan di bawah tekanan praktis yang signifikan. Militer semakin khawatir bahwa Hamas akan menafsirkan kota kemanusiaan tersebut sebagai sinyal bahwa Israel ingin memulai kembali pertempuran setelah usulan gencatan senjata awal selama 60 hari, sehingga mengancam potensi kesepakatan. Kepemimpinan IDF menimbulkan kemarahan Netanyahu dengan melaporkan bahwa proyek tersebut dapat memakan waktu 1 tahun dan menelan biaya 4 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun Perdana Menteri Israel menuntut rencana yang lebih singkat, lebih murah, dan lebih praktis, namun masih belum jelas apakah inisiatif tersebut akan terwujud. Netanyahu dan sekutu-sekutunya berpendapat bahwa membiarkan sisa-sisa Hamas tetap utuh di jalur Gaza pada akhirnya akan memicu pembantaian serupa seperti yang terjadi pada 7 Oktober. Mereka sejauh ini menolak usulan Arab untuk membentuk pemerintahan sementara yang akan mengelola daerah kantong tersebut jika terjadi gencatan senjata permanen. Bagaimanapun, Jenderal Orion berkata perang Gaza sudah jauh dari titik puncaknya. Setiap operasi militer seperti halnya upaya manusia lainnya mempunyai aturan hasil yang semakin berkurang. Pada titik tertentu, keberhasilan besar akan menemui perlawanan yang semakin besar dan hilangnya efisiensinya. Biaya meningkat dan manfaatnya lebih rendah. Di Gaza, Israel sudah melewati titik tersebut. Meskipun angka sebenarnya dirahasiakan, beberapa kelompok kampanye dan politisi yakin tingkat kehadiran tentara cadangan belakangan hanya mencapai 60%. Mayoritas adalah mereka yang disebut penolakan abu-abu, yaitu orang-orang yang mengaku memiliki masalah kesehatan, masalah keluarga, atau yang sekadar pergi ke luar negeri saat melakukan panggilan telepon dan lupa memeriksa email mereka. Salah satu penolak panggilan tersebut adalah Ron Feiner, seorang kapten di Brigade Nahal ke-933 Israel. Belakangan dia menolak untuk ditugaskan kembali ke Gaza. Ia berdalih merasa muak dengan perang yang sedang berlangsung yang telah menewaskan lebih dari 59.000 warga Palestina. Dihukum 25 hari penjara oleh Israel karena menolak bertugas, Feiner diyakini menjadi bagian dari gelombang pasukan cadangan muda Israel yang merasa mereka tidak dapat lagi berpartisipasi dalam perang negara mereka di Gaza. Tekanan besar telah meningkat terhadap Israel karena kondisi kemanusiaan yang mengerikan di wilayah tersebut, dengan lembaga-lembaga bantuan memperingatkan akan malnutrisi massal dan kelaparan yang meluas. Perancis pada hari Kamis mengatakan akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Pada Minggu, IDF mengatakan pihaknya memperkenalkan jeda taktis dalam pertempuran di beberapa wilayah Gaza.